warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, alhamdulillah peserta sudah ada 37-an. Insyaallah kita sebentar lagi akan memulai kajian ini. 5 menit ke depan kita akan mulai insyaallah. Jadi diharapkan untuk menunggu dan bersiap-siap. Apakah suara terdengar, ya bunda? Halo, assalamualaikum. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayah dan bunda, orang tua peserta didik Bintang Pelajar Islamic Boarding School dan juga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan untuk bisa menuntut ilmu di pagi hari yang insya Allah berkahi ini. Tak lupa kita haturkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga selawat serta salam kepada keluarga, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Ayah dan bunda juga kaum muslimin sekalian, perlu diketahui bahwa kajian ini merupakan kajian rutin yang dilaksanakan oleh bagian diniyah Bintang Pelajar Islamic Boarding School yang diselenggarakan di setiap pagi hari Sabtu pukul 5 sampai dengan 7 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema dan pemateri yang telah ditentukan. Dan pada pagi hari ini, hari Sabtu 9 Safar 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 September 2020, kajian ini diselenggarakan dengan tema bekal adab dari orang tua kepada anaknya, yang diambil dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari, yang kali ini akan disampaikan dan dibawakan oleh Fadilatul Ustadz Taufik Hidayah SSY Hafizahullahu Ta'ala. Ayah bunda dan kaum muslimin,
Sebelum kita memulai inti acara ini, perkenankan kami sebagai moderator menyampaikan susunan acara dan adab-adab majelis ini. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan yang sedang dijalani ini, kedua materi yang akan disampaikan oleh pemateri insyaallah, dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Adapun adab-adabnya adalah pertama, kepada ayah dan bunda untuk mematikan mikrofon agar suara pemateri tidak terganggu dan bisa didengar oleh peserta lainnya dengan baik. Yang kedua, bagi ayah dan bunda yang ingin bertanya seputar materi di sesi tanya jawab, diharapkan menuliskan di kolom komentar dengan menuliskan nama siswa atau nama siswi, kemudian tulis soalnya. Adapun yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan untuk mengklik raise hand atau angkat tangan di aplikasi Zoom. Yang ketiga, tidak mengirim link atau file apapun selain pertanyaan di kolom komentar. Yang keempat, mohon dapat mematikan video apabila ada hal privat yang ingin dilakukan. Yang kelima, memperhatikan adab menuntut ilmu, seperti mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan pemateri dengan baik, dan menulis faedah yang disampaikan oleh pemateri, dan di akhir materi kita bisa mengamalkannya. Ayah bunda dan kaum muslimin, alhamdulillah pembukaan pada kajian ini sudah kita lalui bersama. Maka kita beralih kepada sesi kedua, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Taufik Hidayah SSY hafizahullah taala. Kepada Ustaz, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ayah dan bunda, orang tua, peserta didik SMP dan SMA, bintang pelajar Islamic Boarding School, segenap sivitas bintang pelajar Islamic Boarding School, dan seluruh pendengar atau penyimak, pemerhati pendidikan di seluruh penjuru negeri yang mendengarkan dan mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebentahan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita
masih mampu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang insya Allah bermanfaat ini. Tidak lupa salawat dan salam marilah juga kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, itu merupakan salah satu tanda kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadisun al-yaum, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pertemuan pertama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk dapat terus mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah membahas tentang sebuah kitab yang agung, yang mulia, yang disusun oleh seseorang yang mulia juga, yang lahir dari orang tua yang mulia juga. Dialah kitab yang disusun oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah bin Al-Ahnaf Al-Ju'fi, atau yang dikenal dengan nisbah kepada daerah beliau, yaitu Al-Bukhari. Kitab yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, dan nama beliau sampai detik ini masih begitu dekat dengan telinga kita. Al-Bukhari, ya. Kitab yang disusun oleh beliau banyak, dan memang ini merupakan kebiasaan ulama, kebiasaan para penuntut ilmu. Mereka memiliki karya. Yang paling terkenal dari kitab beliau yang sampai saat ini menjadi pegangan sandaran seluruh umat muslim di dunia, yaitu kitab Sahihul Bukhari. Dan kitab ini telah disepakati oleh seluruh umat Islam bahwasanya kitab Sahihul Bukhari merupakan as-sahhul kutubil musannafah, ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kenapa dikatakan kitab paling sahih setelah Al-Quran? Karena kitab ini berisi dengan hadis-hadis sahih dari Nabi SAW yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Ketika kita melihat kitab ini, maka isinya semuanya hadis Nabi SAW yang beliau buat per bab yang telah disesuaikan oleh beliau. Namun ternyata bukan kitab itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini, ya. Kitab yang akan kita bahas adalah kitab yang lain yang disusun oleh beliau, walaupun dengan metode yang sama, ya, yaitu kitab dalam ilmu hadis yang berisikan hadis-hadis Nabi SAW. Namun beliau beri judul atau beri nama Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad, yang kalau kita terjemahkan artinya adab yang disendirikan atau adat yang dispesialkan, ya, dikeluarkan khusus pembahasannya tentang adab, ya. Kenapa kitab ini menjadi menarik? Karena kitab ini berisikan adab-adab yang menjadi bekal kita selaku mukmin, selaku muslim untuk kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus belajar adab? Karena sejatinya adab inilah modal seorang muslim. Adab dan akhlak merupakan modal seorang muslim. Bahkan kalau kita kaji lagi, kalau kita kaji kembali, apa sih sebenarnya tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, mengutus Nabi SAW, maka kita akan dapati bahwasanya tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak wa fi riwayatin salihal akhlak." Sesungguhnya tidaklah aku diutus. Jadi menggunakan lafaz innama bu'istu. Tidaklah aku diutus,
ya, melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, dan untuk kita ketahui bahwasanya Nabi SAW diutus atau diangkat menjadi nabi dan rasul pertama kali adalah di kota Mekah. Dan kita tahu semua bahwasanya Mekah merupakan pusat ya peribadatan mulai dari zaman Nabi Ibrahim. Ya, semua manusia datang untuk ke Mekah untuk beribadah di Ka'bah, ya, di Ka'bah, di Masjidil Haram, ya, di rumah tua, yaitu di Ka'bah. Dan kita tahu bersama bagaimana sejarah orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin yang ada di Mekah. Mereka memiliki adab dan akhlak yang luar biasa. Mereka menjamu, melayani para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan akhlak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi SAW untuk menyempurnakan akhlaknya. Sebagai sentilan, sebagai peringatan bagi mereka. Hei wahai orang-orang musyrik, engkau sungguh beradab, engkau sungguh berakhlak kepada manusia, namun engkau lupa adab dan akhlak engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira, jangan disangka bahwasanya adab dan akhlak ini hanya berhubungan dengan engkau sesama manusia, tidak. Engkau memuliakan orang yang datang untuk melaksanakan ibadah di Ka'bah, itu merupakan adab dan akhlak, betul. Namun ketika engkau menyelewengkan sedikit saja ibadah kepada selain Allah, itu merusak adab kalian, itu merusak akhlak kalian. Ya. Maka diutuslah Nabi SAW untuk menyempurnakan adab dan akhlak ini, yaitu untuk menjadikan manusia yang ada itu betul-betul beradab dan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ulama, ya, seorang tokoh besar di dalam Islam, ya, Hasan Al-Basri pernah mengatakan dengan kalimat yang luar biasa, atau yang sejenis dengan beliau, ya Ibnu Mubarak atau yang sejenisnya atau yang semisalnya. Mereka pernah mengatakan, menggambarkan tentang urgensi mempelajari adab dan akhlak. Beliau rahimahumullah pernah mengatakan, ta'allamtul adaba salasina sanah wa ta'allamtul ilma isrina sanah. Kata beliau, sejatinya orang yang mau belajar hendaknya dia betul-betul belajar. Dia mengungkapkan tentang pengalaman belajar yang mereka alami. Hasan Al-Basri atau yang semisalnya pernah menjelaskan pengalaman belajar mereka dengan mengatakan, ta'allamtul adaba salasina sana. Aku belajar adab dan akhlak ini 30 tahun. Wa ta'allamtul ilma 20 sana. Baru setelahnya aku belajar ilmu selama 20 tahun. Maka kalau kita cerna dengan lebih dalam makna ucapan aku belajar adab 30 tahun dan aku belajar ilmu 20 tahun, total beliau belajar 50 tahun. Dan kalau kita kalkulasikan ternyata lebih dari 50%, bahkan 60% lebih ternyata sang imam, sang ulama memfokuskan dirinya untuk belajar adab dan akhlak. Dan kalau kita benturkan atau kita lihat dengan fakta-fakta sekarang, memang ternyata pelajaran adab dan akhlak merupakan pelajaran yang paling penting. Kalau kita bertemu dengan seseorang di kehidupan nyata kita sehari-hari, kalau kita mendapatkan seseorang yang dalam finansial dia mampu, dalam keilmuan dia mumpuni, namun ketika dia berbicara, ketika dia berinteraksi, ketika dia berkomunikasi, ternyata dia kurang adabnya, kurang akhlaknya. Apakah kita akan merasa nyaman? Apakah kita akan merasa sejuk ketika berada dekat di sisi orang yang memang memiliki finansial yang mampu, mumpuni, memiliki keilmuan yang bagus, namun adabnya kurang? Apakah kita merasa nyaman? Maka tentu jawabannya kita tidak akan pernah merasa nyaman. Karena sejatinya bukan finansial dan ilmu yang tinggi yang kita harapkan, namun kita butuh adab.
Makanya kesejukan itu datang apabila kita bertemu dengan seseorang yang santun, yang sopan, yang memiliki adab. Kalau orang Jawa mengatakan memiliki toto kromo. Bahkan di hampir setiap bahasa di daerah itu memiliki tingkatan bahasa. Dan ini menunjukkan bahwasanya semua punya adab dan akhlak. Bagaimana ketika anak-anak bicara dengan anak-anak, anak-anak bicara dengan orang lebih tua, bagaimana anak-anak bicara dengan orang tuanya, bagaimana anak-anak bicara dengan gurunya, semua ada toto kromonya, semua ada tata caranya, semua memiliki bagian-bagiannya yang tidak pernah dipisahkan. Suku Sunda punya ajarannya atau memiliki tata keramanya, suku Jawa memiliki tata keramanya, Sumatera memiliki tata keramanya, Sulawesi juga sama. Ini menunjukkan atas pentingnya adab dan akhlak. Namun sayangnya sekarang kita lihat adab dan akhlak menjadi perkara yang sangat langka. Menjadi perkara yang begitu sulit untuk kita cari. Manusia yang hidup zaman sekarang tertipu dengan materi. Mereka tidak memiliki value atau nilai-nilai keadaban seperti itu. Padahal merupakan tujuan diciptakan atau tujuan diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan adab dan akhlak. Sebuah hadis yang mungkin ini sudah sering kita lihat, sering kita dengar, sering kita simak, bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya dengan seseorang wanita, wanita yang ada dua wanita yang dibandingkan dalam hadis ini. Hadis yang pertama, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang wanita tuksirus sholat wa tuksirus sauma? Dia banyak sholat. Apa ayah dan bunda para pendengar makna banyak sholat? Ya, yang paling mudah makna banyak sholat adalah kalau sholat wajib nggak bisa ditambah. Sholat wajib tetap 17 rakaat 5 waktu. Yang dimaksud dengan banyak sholat artinya apa? Banyak sholat sunnah. Waktu sirus sauma, banyak puasa. Apa makna banyak puasa? Ya kalau puasa wajib ya nggak bisa ditambah. Puasa wajib cuman 30 hari atau 29 hari 1 bulan Ramadan. Jadi ketika bicara banyak puasa artinya banyak puasa sunnah. Kalau mereka sudah atau wanita ini telah banyak puasa, sudah banyak sholat, artinya yang wajib ya sudah beres ya. Karena karena apa? Karena apabila seseorang telah fokus untuk melaksanakan ibadah sunnah, syaratnya dia harus telah menyelesaikan perkara wajib. Jadi ketika seseorang ingin menambah puasa sunnah, maka dia harus selesaikan dulu puasa wajibnya. Kalau dia ingin menambah sholat sunnah, maka dia selesaikan dulu sholat wajibnya. Menjadi hal aneh ketika seseorang dia sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, namun dia tidak sholat wajib. Maka yang dimaksud dengan banyak puasa, banyak sholat, artinya perempuan ini melaksanakan yang wajib dan menambah dengan yang sunnah. Namun dalam hadis ini dikatakan, namun tu'zi jaroha. Namun perempuan ini, apa yang dilakukan oleh dia? Menyakiti tetangganya, bilisaniha, dengan lisannya. Artinya apa? Perempuan ini tidak memiliki adab dan akhlak dengan tetangganya, melukai seseorang dengan lisannya. Maka ketika ditanya kepada Nabi SAW, maka Nabi pun menjawab, hiya finnar. Sayang, dengan banyaknya sholat dan banyaknya puasa, dia tetap di neraka. Kenapa? Karena dia mengganggu tetangganya. Satu lagi, ada perempuan biasa saja sholatnya. Satu hari mungkin dia cukupkan dengan puasa, dengan sholat wajib saja, tanpa menambah dengan yang sunnah. Puasa pun begitu, sangat jarang dia puasa dengan puasa sunnah. Namun apa?
namun tetangga-tetangganya dan manusia salima minha, aman. Tidak ada gangguan dari lisannya, tidak ada gangguan dari fisiknya, sehingga tetangga-tetangganya, saudara-saudara yang ada di dekatnya tidak merasa ada gangguan sedikit pun dari wanita ini. Maka Nabi SAW mengatakan, hiya fil jannah, dia di dalam surga. Lihat bagaimana masalah adab dan akhlak menentukan di mana kita, surga atau neraka. Bahkan dalam hadis yang lain yang lebih betul-betul memukul kita, betul-betul menusuk jantung kita, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Maka Nabi SAW mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Itu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini adalah bagaimana kita dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu, wawasan-wawasan yang kita punya menjadi adab keseharian kita. Karena sejatinya implementasi, aplikasi dari ilmu dan wawasan yang kita punya, itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Bukan hanya wawasan yang ada di kepala, bukan hanya ilmu yang kita pelajari selama ini tanpa amal. Namun ternyata amal pun tak cukup, harus diiringi dengan adab dan akhlak. Itu yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Sebaliknya, ketika Nabi SAW ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka, maka Nabi SAW menjawab, al-famu wal-faraj. Al-famu wal-faraj. Ya. Ketika ditanya apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka, maka jawabannya adalah mulut dan kemaluan. Ketika seseorang tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga kemaluannya, berarti dia tidak punya akhlak, berarti dia tidak punya adab. Dia tidak mengetahui adab bagaimana dia cara makan. Dan fokus kita ketika kita berbicara tentang masalah makan, bukan hanya makan dengan tangan kanan, mengucapkan bismillah sambil duduk, mengambil yang paling dekat, bukan itu. Namun ketika kita bicara tentang adab makan, jauh lebih daripada itu. Apakah makanan yang kita makan ini halal atau tidak? Dan ketika kita bicara dengan halal, kita lewat lagi, kita lihat lagi, ada dua. Apakah cara mendapatkannya halal atau barang yang kita makan itu halal? Bisa jadi seorang mendapatkan dengan cara yang halal, namun dia beli barang yang haram. Atau sebaliknya, bisa jadi dia mendapatkan caranya haram, namun dia beli dengan makanan yang halal. Ini juga tidak dapat menjadikan adab makannya terpenuhi. Bagaimana dia adab berbicara? Seorang orang tua berbicara dengan anaknya, ada adab, ada. Bagaimana anak berbicara dengan orang tuanya, ada adabnya tentu. Bagaimana seseorang berbicara dengan mertuanya, ada adabnya, ada. Bagaimana seorang anak bicara dengan bapaknya, ada adabnya. Dengan gurunya, dengan tetangganya, semua ada adabnya. Dan itu semua telah dijelaskan dalam agama kita Islam. Makanya ketika seseorang Yahudi bertanya kepada seorang sahabat, Salman Al-Farisi, wahai Salman, ya Salman, apakah nabimu telah mengajarkan segala sesuatu? Ya. Maka Salman pun mengatakan, semua telah diajarkan oleh nabiku, oleh Nabi Muhammad SAW. Burung yang terbang di langit telah dijelaskan maknanya. Hatta al-qiraah, sampai tata cara buang hajat pun telah diajarkan oleh Nabi SAW. Artinya agama kita syamil mutakamil. Agama kita Islam adalah agama yang betul-betul mencakup seluruh aspek kehidupan. Namun mungkin di antara kita, ayah dan bunda, para pendengar mengatakan, tapi faktanya kok saya tidak menemukan adab-adab yang saya butuhkan. Kalau kita tidak menemukan, maka yang harus kita salahkan bukan orang lain, namun diri kita.
berarti kita yang belum lebih banyak untuk membaca. Berarti kita belum lebih banyak untuk berusaha mencari adab dan akhlak itu. Maka dari apa yang tadi telah dijelaskan, sangat penting bagi kita untuk mempelajari kitab adab, yaitu ya, yang kita pilih pada kesempatan ini adalah kitab adab yang disusun oleh Al-Imam Amirul Mu'minin fil Hadis, pemimpin kaum mukminin dalam bidang hadis, yaitu Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, Imam Bukhari. Para pendengar, ayah dan bunda, orang tua peserta didik SMP dan SMA Bintang Pelajar, a'azzanillahu wa iyyakum. Ketika kita belajar tentang adab dan kita mengambil dari kitab Imam Al-Bukhari, maka tidak afdol rasanya kalau kita tidak berbicara atau tidak membahas tentang sejarah kehidupan beliau, ya. Imam Al-Bukhari lahir tepat di hari Jumat, ya. Beliau lahir tepat di hari Jumat pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriyah. Beliau lahir di kota Bukhari. Bukhara sekarang menjadi negeri di sekitar Tajikistan, Uzbekistan dan lain sebagainya. Disitulah Bukhara, ya. Bukhara saat ini adalah di daerah sekitar Tajikistan, Uzbekistan dan lain sebagainya itu. Beliau lahir tanggal 13 Syawal 194 Hijriyah. Ayah dan bunda yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang tahun kelahiran atau tahun kematian, sepantasnya seorang muslim, seorang mukmin fokus pada tanggal lahir hijriyahnya. Kenapa? Kalau kita bicara tentang wakaf Nabi SAW, Nabi itu lahir dan wafat hitungannya adalah hitungan hijriyah. Nabi wafat di usia 63 tahun, betul, tapi itu hitungan hijriyah. Itu hitungan apa? Hijriyah. Kalau kita hitung dengan hitungan Masehi, beliau hanya umur 60 tahun. Kenapa? Karena setiap 20 tahun antara hijriyah dan Masehi selisih 1 tahun. Setiap 20 tahun hijriyah dan Masehi selisih 1 tahun. Jadi sejatinya umur Nabi Muhammad SAW hanya 60 tahun. 63 tahun hitungan hijriyah. Maka kami mengajak kepada ayah dan bunda, mari ya kita data kembali tanggal lahir kita, tanggal lahir anak kita dan dicatat, ya. Bila perlu dicatat di balik akte kelahiran, kapan tanggal kelahiran mas atau hijriyahnya. Karena di akte kelahiran pasti Masehi kan, maka dicatat di belakangnya adalah tanggal lahir hijriyahnya. Agar anak kita, keluarga kita juga paham hitungan kita adalah hijriyah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inda tasyuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di dalam di hitungan bulan bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Yang dimaksud dengan 12 bulan di hitungan Allah adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir sampai Zulhijjah. Jadi itu hitungan. Jadi hitungan di sisi Allah itu bukan hitungannya Januari, Februari, Maret, April, bukan. Tapi Muharram, Safar sampai Zulhijjah, ya. Jadi ini sebuah perubahan juga. Kita balik lagi ke tema yang tadi. Imam Bukhari lahir di kota Bukhari pada hari Jumat 13 Syawal 194, ya. Kemudian beliau, ya, luar biasa. Imam Bukhari ini termasuk ulama yang memang selalu melakukan perjalanan. Dan memang inilah sepantasnya seorang penuntut ilmu itu harus melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu, ya. Tidaklah disebut penuntut ilmu kalau dia belum melakukan perjalanan. Harus melakukan perjalanan. Tapi Ustadz, saya pernah membaca bahwasanya ya, Imam Malik sama sekali tidak melakukan perjalanan. Iya, itu kekhususan dan kespesialan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau menjadi imam daril hijrah, imam di kota hijrah. Beliau lahir, beliau tinggal, beliau belajar, beliau berdakwah di kota Al-Madinah. Namun ulama yang lain ya memang melakukan perjalanan. Dikatakan di sini rahal al-Imam al-Bukhari fi talabil hadis ila sairil amsar.
Imam Bukhari telah mengelilingi semua negeri untuk belajar ilmu, ya, dan fokus beliau adalah untuk mencari hadis. Wa jalasal ulama, dan telah duduk bersama ribuan ulama. Wa rahala fi talabil hadis wa kana qawiyul hifz, dan dengan melakukan perjalanan itu beliau dituntut untuk melakukan perjalanan, dan beliau dituntut untuk melakukan ketahanan diri. Beliau harus kuat menjalani perjalanan ini untuk menuntut hadis. Wa kana qawiyul hifz, dan beliau adalah termasuk orang yang sangat kuat hafalannya. Wa qad bada al-Bukhari fi talabil hadis wa hafizahu wa huwa ibnu 20 sinin. Dan Imam Bukhari mulai meninggalkan kota kelahirannya untuk menuntut ilmu sejak umurnya 10 tahun. Ya, sejak umurnya 10 tahun. Ayah dan bunda yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu bahwasanya Imam Bukhari saja telah melakukan perjalanan di usia 10 tahun, semoga ini menjadi kabar gembira untuk kita. Kenapa? Karena anak kita yang masuk di BPIBS SMP itu sudah lebih 10 tahun, bukan begitu? Rata-rata 12 tahun. Sehingga kita dapat menghibur hati kita untuk berpisah jauh dengan anak kita. Wahai anakku, sejatinya engkau lebih tua 2 tahun daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari 10 tahun harus berpisah dari negerinya, dari orang tuanya untuk menuntut ilmu, dari keluarga besarnya untuk menuntut ilmu hadis. Engkau 12 tahun, berarti lebih tua daripada Imam Bukhari. Apalagi kalau kita hitung, Imam Bukhari menghitungnya dengan hitungan Hijriyah, bukan hitungan Masehi. Berarti Imam Bukhari jauh lebih muda, ya, daripada 10 tahun yang disebut tersebut, ya. Kemudian ini ada kisah yang sangat menarik, dan ini merupakan semoga menjadi lecutan bagi kita juga selaku orang tua. Ayah dan bunda yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya Imam Bukhari lahir ke dunia ini dalam kondisi yang tidak sebahagia anak-anak yang lain. Beliau harus menjadi yatim saat beliau masih kecil. Sebelum usia 7 tahun ternyata ayahnya harus meninggal, dan beliau harus diasuh oleh ibunya sendiri. Ya. Bukan hanya itu, ternyata Imam Bukhari kecil adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan penglihatan. Dikatakan bahwasanya Imam Bukhari di saat beliau kecil, beliau mengalami buta. Jadi beliau tidak bisa melihat. Namun hal ini tidak menjadikan ibunya terbelenggu dan dia menjadi sedih, ya. Hanya sedih saja yang menjadi fokusnya, tidak. Namun ibu Imam Al-Bukhari, ibundanya yang memang satu-satunya orang tua saat ini, tidak berputus asa. Dengan doa yang tulus yang disampaikan oleh ibunya setiap hari, setiap waktu, bahkan anaknya sampai tahu bahwasanya sang ibu selalu mendoakan kebaikan untuk anaknya. Tahu. Ya, dan ini juga bukan kita ingin mengekspos, Pak. Bukan kita ingin mengekspos, Bu. Bukan kita ingin mengekspos ayah bunda. Namun kita harus betul-betul sering mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita, sampai anak kita itu tahu bahwasanya kita memang ingin kebaikan untuk dia. Sampai suatu ketika, Imam Al-Bukhari di kala waktu pagi, tiba-tiba beliau dapat melihat. Seketika itu juga dia menemui ibunya dan mengatakan, "Wahai ibuku, demi Allah, sekarang aku sudah bisa melihat. Aku yakin ini berkat doa yang terus engkau panjatkan kepada Allah sampai Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku." Akhirnya Imam Al-Bukhari dapat melihat kembali, ya. Kemudian perjalanannya tidak berhenti sampai di situ. Imam Bukhari betul-betul dituntun dan dibimbing oleh ibunya, karena ibunya tahu, ya. Karena ibunya tahu seseorang itu tidak akan mendapatkan nilai baik di sisi Allah apalagi di sisi manusia kalau dia tidak memiliki ilmu. Ini yang perlu ditanamkan untuk anak-anak kita. Dan ini kita mengambil suri tauladan dari Imam Al-Bukhari. Ibunya Imam Bukhari tahu dengan kondisi Imam Bukhari, dia tidak punya ayah. Masalah ekonomi juga tentu sudah pasti sangat-sangat sulit.
Maka ibunya Imam Al-Bukhari memutuskan dan menentukan, dan keputusannya sangat tepat. Ya, ibunya Al-Bukhari memutuskan bahwasanya Imam Bukhari harus belajar ilmu agama, harus memperdalami ilmu agama. Namun lagi-lagi ayah dan bunda, para pendengar, ketika ibunya memutuskan untuk anaknya belajar ilmu agama, yang ada di benak ibunya itu bukan keuntungan dunia, sekali-kali tidak, kalah, sekali-kali tidak. Ketika memutuskan anaknya untuk belajar ilmu agama, itu bukan mencari keuntungan dunia sama sekali. Yang dicari adalah keuntungan akhirat, bukan keuntungan dunia. Bukan ingin, kamu belajar ilmu agama ya nak, nanti kalau kamu sudah paham, kamu sudah pandai, retorika kamu sudah bagus, kamu akan menjadi ustadz terkenal. Ketika kamu nanti menjadi ustadz terkenal, kamu akan mumpuni di bidang finansial. Bukan. Karena banyak sekali orang tua sekarang, mohon maaf ya, semoga kita yang hadir di sini tidak termasuk dalam orang tua seperti itu. Banyak sekali orang tua ketika ditanya, ya apa alasan bapak atau ibu memasukkan anaknya ke pondok pesantren? Ya, jawabannya sangat sederhana. Kami ingin seperti Ustadz Syafiq, kami ingin seperti Ustadz Firanda, kami ingin anak kami seperti Ustadz Khalid, kami ingin anak kami seperti Ustadz Badru, kami ingin anak kami seperti Ustadz-Ustadz yang lain, Ustadz Nuzul dan lain sebagainya. Ketika ditanya kenapa bapak dan ibu ingin anaknya seperti Ustadz yang tadi disebutkan, ya enak Ustadz. Enak apa? Dari segi agama ya sudah pasti paham, bahkan menjadi pendakwah. Dari segi dunia yang ikut Ustadz. Kalau masih ada tendensi ikut masalah dunia, maka kembali kita koreksi niat kita. Ya, koreksi niat kita. Sejatinya tidak selalu ada kesesuaian antara menuntut ilmu agama dengan masalah harta. Itu tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Nanti kita akan lihat betapa banyak ya ulama mengatakan bahwasanya man talabal hadis faqad aflas. Barang siapa yang betul-betul mencari ilmu agama, mencari ilmu hadis, maka dia akan bangkrut. Bahkan untuk mencari ilmu hadis, mereka harus menjual yang mereka punya. Bahkan dikisahkan seorang imam sampai naik ke atas gentengnya, dia ambil gentengnya, dia jual ke pasar untuk membeli tinta dan kertas. Bahkan sebagian lain, ibunya sendiri datang membawa anaknya ke dapur. Wahai anakku, ambillah bejana-bejana yang ada di dapur, jual ke pasar untuk biaya engkau berjalan menuntut ilmu. Dan ini telah menjadi logika standar ibu-ibu, orang tua di kala dahulu, termasuk ibundanya Imam Al-Bukhari. Sudah tahu di benaknya bahwasanya ketika anaknya betul-betul belajar ilmu hadis, bukan belajar ilmu dagang ya, belajar ilmu hadis, belajar ilmu agama, dia akan bangkrut. Karena yang akan dia cari adalah sesuatu yang balasannya nanti di akhirat, bukan di dunia. Jadi tidak ada timbal balik langsung. Dia investasi berupa harta, misalnya mencari ilmu hadis untuk biaya safar dan lain sebagainya 100 juta rupiah misalnya. Maka tidak ada kalkulasi. Oh, kalau saya sudah mengeluarkan 100 juta, nanti berapa break even pointnya? Ya, 500 juta, 1 miliar, tidak ada hitungan seperti itu. Bahkan untuk diketahui bersama, Imam Bukhari menyusun kitab-kitabnya ini tidak ada fee. Tidak ada fee sama sekali. Tidak ada yang namanya kekayaan intelektual. Tidak ada. Tidak ada kekayaan intelektual yang sampai saat ini dinikmati oleh Imam Bukhari. Tidak ada. Karena zaman itu nggak ada memang. Ya, yang ada di zaman itu hanya upah menulis. Karena tidak ada cetakan. Jadi orang-orang dibayar untuk mengupah menulis. Ya, minta buku ditulis. Nah, hanya itu upahnya. Adapun kekayaan intelektualnya tidak. Ketika muridnya mengatakan, wahai guruku, aku ingin mengambil ilmu darimu, maka gurunya hanya mengetes hafalannya bagus atau tidak, sesuai dengan standar dia atau tidak. Kalau siswanya telah lulus, dia mengatakan, ajaztulaka al hadis, aku telah memberikan ijazah kepadamu untuk meriwayatkan hadis dari diriku. Cuman begitu. Ya, tidak ada hampir tendensi untuk mencari keuntungan dunia. Dan karena niatnya akhirat, Allah jadikan ya keuntungannya berlipat-lipat. Maka sampai detik ini tidak ada satupun seorang muslim kecuali mengenal kitab-kitab yang disusun oleh para ulama. Baik dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, bahkan sebelumnya para ulama setingkat
Atha bin Abi Rabah, setingkat tabi'in, sekitar sahabat, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih sampai saat ini dinikmati karyanya, dan itu merupakan amal jariah yang tidak pernah terputus. Maka kita kembali lagi ke ibunya. Ketika ibunya telah memfokuskan bahwasanya Imam Bukhari betul-betul harus menuntut ilmu agama, dan ternyata ibunya betul-betul berhasil, ya. Imam Bukhari sebelum umur 10 tahun telah menghatamkan Al-Quran di bawah asuhan ibunya. Di bawah asuhan ibunya. Dan ini merupakan motivasi besar untuk kita, para orang tua. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Mungkin ada yang mengatakan seperti ini ya, Ustaz, tapi kami saja tidak lancar membaca Al-Quran, Ustaz. Kami saja tidak bagus langgamnya dalam membaca Al-Quran, Ustaz. Kami saja begini dan begitu. Ketahuilah ayah dan bunda, itu hanya alasan yang kita cari-cari saja. Ketahuilah ayah dan bunda, itu hanya alasan yang kita cari-cari saja. Sejatinya seorang anak hanya butuh pendampingan dan memberikan waktu yang cukup untuk dia. Cuman itu yang dibutuhkan oleh anak. Sang anak tidak memerlukan bapak dan ibunya ahli dalam membaca Al-Quran, tidak butuh. Anak itu hanya butuh ayah dan ibunya memberikan perhatian, memberikan waktu untuk anak. Tahu orang tua itu jadwal, nak sekarang kita atau kamu sedang jadwalnya, jadi dibuat jadwal dulu. Jam sekian. Nak sekarang kamu waktunya menghafal Al-Quran, ibu temani. Baca nak. Ya, kalau kita hanya bisa mengajarkan kepada dia Iqra, ajarkan Iqra. Kalau kita hanya mampu mengajarkannya Al-Quran yang juz-juz akhir, maka ajarkan juz-juz akhir. Anak itu cuma butuh itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jika kalian bertakwa, Allah yang akan mengajarkan kalian. Kita hanya butuh berdoa kepada Allah, meluruskan niat kita, Allah akan memberikan jalan untuk kita. Yang menjadi permasalahan paling besar orang tua saat ini, bahkan mungkin kami pribadi, adalah fokus untuk menemani buah hati kita. Banyak sekali di antara kita memahami bahwasanya perhatian kepada anak adalah memenuhi kebutuhan materi, dan ini salah. Anak tidak butuh hanya materi. Anak butuh belayan kasih sayang. Anak butuh perhatian. Anak butuh duduk bersama kita. Anak butuh dipangku. Anak butuh dicium. Anak butuh dibelai. Anak butuh dirangkul. Sehingga dia tidak mencari rangkulan orang lain. Sehingga dia tidak mencari perhatian orang lain. Sehingga dia tidak mencari tempat curhat yang lain. Ini yang dibutuhkan oleh anak kita. Dan kalau kita betul-betul ingin anak kita sukses, kita hanya cukup meluangkan waktu yang telah kita sepakati bersama. Entah itu sebelum subuh, atau setelah subuh, atau sebelum maghrib, atau setelah maghrib. Kita hanya butuh waktu itu untuk kita betul-betul memberikan perhatian penuh kepada anak kita. Tidak ada TV, tidak ada handphone, tidak ada yang lain, tidak ada bahas pekerjaan, tidak ada masalah rumah tangga. Yang kita fokus hanya anak kita. Setiap kalimat yang diucapkan anak kita harus kita pahami dengan pemahaman anak kita, bukan dengan pemahaman kita. Ini yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Dan ibunya Imam Bukhari paham betul dengan kebutuhan anaknya. Maka ibunya selalu ada di sisi Imam Bukhari ketika anaknya butuh. Bahkan ibunya tahu kapan kebutuhan Imam Bukhari. Dibalik, jangan kita melihat anak kita butuh baru kita hadir. Bahkan kita memposisikan anak kita butuh sehingga kita hadir. Jadi kita yang lebih tahu daripada anak kita. Dengan pengawalan, perhatian dan demikian, ya, maka Imam Bukhari sebelum umur 10 tahun beliau telah menghatamkan, ya, Al-Quran. Dan mulailah di usia 10 tahun ibunya mengikhlaskan Imam Bukhari untuk melakukan perjalanan ilmu hadis. Maka Imam Bukhari pun mengambil ilmu dari banyak sekali ulama. Bahkan dikatakan guru Imam Bukhari lebih dari 1000, ya, lebih dari 1000. Dan yang paling terkenal dari guru-gurunya, beliau mengambil ilmu dari Imam Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi. Kemudian beliau juga mengambil ilmu dari Imam Ibrahim bin Munzir Al-Hazami. Kemudian Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Bukhari salah satu muridnya Ahmad bin Hanbal, ya.
Jadi Imam Bukhari merupakan salah satu murid dari Imam Ahmad bin Hambal yang sampai sekarang dikenal dengan Imam Mazhab Hambali. Kemudian Imam Bukhari juga mendapatkan ilmu dari Ahmad bin Abi Thaib Al-Marwazi. Kemudian beliau juga mengambil ilmu dari Abi Nadhr Ishaq bin Rahawai. Berarti Imam Bukhari merupakan muridnya Ishaq bin Rahawai. Kemudian Imam Bukhari juga mengambil ilmu dari Yahya bin Ma'in. Kemudian Imam Bukhari juga mengambil ilmu dari Ali bin Ibnu Madini, ya. Dan luar biasa banyak sekali ilmu guru-guru Imam Bukhari, ya. Kemudian banyak sekali pujian yang disampaikan oleh para ulama tentang Imam Bukhari. Salah satunya yang disampaikan oleh seseorang, ya, dikatakan bahwasanya hufazud dunya arba, ya. Orang-orang yang hafalannya begitu kuat di dunia ini hanya 4 orang. Hanya berapa? Hanya 4 orang saja, ya. Kemudian dikatakan salah satunya adalah Muhammad bin Ismail fi Bukhara. Jadi ada 4 orang, ya, hafal Quran yang luar biasa. Yang pertama namanya, ya, ana lupa yang pertama Ar-Razi di Rai, yang kemudian Muhammad bin Ismail di Bukhara, kemudian Muslim bin Hajjaj di Naisabur, kemudian terakhir At-Tirmizi, Muhammad bin Isa At-Tirmizi, ya. Di 4, ya, hufazud dunya. Jadi memang Imam Al-Bukhari ini sangat kuat hafalannya. Bahkan ada satu kisah yang menakjubkan yang ingin kami sampaikan, dan ini merupakan salah satu buah keikhlasan ibunya dalam mendidik, ya. Dan semoga dengan mendengar kisah ini kita akan tersontak dan betul-betul fokus untuk menemani anak-anak kita. Dikatakan bahwasanya Imam Al-Bukhari pernah datang di suatu negeri, dan ketika penduduk negeri tersebut mengetahui bahwasanya Imam Al-Bukhari akan datang, maka mereka pun betul-betul memastikan apakah yang datang ini adalah Imam Al-Bukhari atau bukan. Maka ketika Imam Al-Bukhari datang ke negeri tersebut, maka para ulama yang ada di sana telah menyiapkan, ya, lebih dari 100 orang ulama telah menyiapkan pertanyaan, masing-masing membawakan 10 hadis yang akan ditanyakan kepada Imam Al-Bukhari. Jadi kalau 100 kali 10 berapa? 100 kali 10 berapa, Ustaz? 1000 hadis, ya. Sepakat, ya? 100 kali 10 berapa, Ustaz? 1000 hadis, ya. Maka ditanyakan kepada sang imam mulai dari yang pertama. Wahai pemuda, kalau memang engkau namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, kami akan menguji hafalanmu, ya, tentang hadis. Maka mulailah dari, ya, orang pertama bertanya tentang 10 hadis, yang kedua 10 hadis, sampai 100 orang menanyakan kepada Imam Bukhari. Kemudian setelah selesai ditanya, bagaimana pendapatmu tentang hadis itu? Apa yang dijawab Imam Bukhari? Aku tidak mengetahui sama sekali tentang hadis-hadis yang engkau sampaikan. Maka mereka pun, ya, tertawa. Wow, berarti engkau bukan Imam Al-Bukhari, ya. Berarti engkau bukan Muhammad bin Ismail. Namun kemudian Imam Bukhari mengatakan, namun aku tahu hadis yang serupa dengan itu, tapi bukan hadis itu. Usut punya usut, ternyata 100 orang ini, ya, merubah riwayat. Jadi harusnya hadis ini diriwayatkan oleh sekelompok orang ini diganti, ditukar-tukar. Misalnya dari Anas bin Malik, kemudian dari sini, dari Rasul, dari Anas bin Malik, dari sini, sampai kepada gurunya misalnya Yahya bin Ma'in, misalnya begitu, ya. Dirubah. Harusnya kan hadisnya tentang innamal a'malu binniyat misalnya. Ternyata dirubah, ternyata hadisnya bukan itu. Min husnil islami tarkuhu ma la ya'ni. Ternyata dirubah oleh orang-orang itu. Lalu Imam Bukhari mengatakan, tapi aku tahu hadis yang serupa, yang betul. Lalu Imam Bukhari mulai mengulangi satu persatu hadis yang tadi diungkapkan. Jadi ada 100 hadis, ada 100 tokoh membawa 10 hadis jadi 1000. Dia ulangi satu persatu. Dari orang pertama, engkau tadi mengucapkan hadis ini dan ini dan ini salah. Yang aku ketahui ini yang benar. Nomor 2, ini yang kamu sebutkan, ini yang benar. Sampai 1000 hadis. Maka seketika itu juga semua yang hadir terdecak kagum. Bagaimana mungkin ada manusia sekali mendengar langsung hafal? Sekali mendengar langsung hafal. Inilah keutamaan Imam Al-Bukhari. Maka tidak salah kalau ada orang mengatakan hufazul dunya arba.
Sejatinya penghafal dunia itu cuma 4. Salah satunya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, yaitu Imam Al-Bukhari. Ini kehebatan Imam Al-Bukhari. Kalau ingin kita melihat kehebatan seseorang, lihat gurunya, lihat muridnya. Mari kita lihat apa yang dimiliki dari Imam Bukhari. Ternyata Imam Bukhari memiliki banyak sekali murid, lebih dari ribuan, mungkin ratus ribuan murid-muridnya Imam Al-Bukhari. Ya, namun yang meriwayatkannya yang paling terkenal adalah min talamizihi rawa anhu at-Tirmizi. Ternyata muridnya Imam Bukhari adalah Imam At-Tirmizi yang punya Sunan At-Tirmizi. Ya, sebagian mengucapkan Turmuzi, ya. Kemudian muridnya Imam Bukhari juga Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi. Muridnya lagi Ibrahim bin Ma'qal, ya. Kemudian Ibrahim bin Musa. Kemudian dari muridnya lagi adalah Muslim bin Hajjaj. Allahu Akbar. Ternyata dari muridnya Imam Al-Bukhari adalah Imam Muslim yang punya kitab Sahih Muslim. Itu menjadi muridnya Imam Al-Bukhari. Allahu Akbar. Jadi Imam Tirmizi muridnya Imam Bukhari, Imam Muslim muridnya Imam Al-Bukhari. Ini menunjukkan keutamaan Imam Al-Bukhari. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana ya kehidupan Imam Al-Bukhari, ya. Wa kana Al-Bukhari idza awwalu lailatin min syahri Ramadan yajtami'u ilaihi ashabu fayusalli bihim wa yaqra'u fi kulli raq'ah 20 ayah. Wa kadzalika ila ay yahtimal Qur'an. Imam Bukhari bukanlah seorang imam yang hanya memenuhi dirinya dengan wawasan semata, tidak. Namun Imam Al-Bukhari merupakan ulama yang mempraktikkan ilmunya. Dikatakan di sini ketika datang bulan Ramadan, Imam Al-Bukhari pun melaksanakan ibadah sholat tarawih, sholat malam bersama teman-temannya, ya, bersama teman-temannya, dan beliau membaca di setiap rakaat kurang lebih 20 ayat. 20 ayat. Dan itu beliau lakukan sampai menghatamkan Al-Quran. Ya. Jangan ditanya tentang bagaimana panjang dan bagusnya bacaannya, ya. Dan sebagian ulama memang menghabiskan malam-malam Ramadan full untuk beribadah, merubah yang awalnya kehidupan di siang hari dirubah menjadi di malam hari, karena malam bulan Ramadan memiliki keutamaan yang tidak dimiliki di malam-malam yang lain, ya. Di sana ada Lailatul Qadar. Kemudian dan dari aplikasi adab dan akhlak yang dimiliki Imam Bukhari menyatakan di dalam muqaddimah kitab Sahih Bukharinya, beliau memaparkan bahwasanya dahulu guruku pernah mengatakan kepadaku, gurunya mungkin ya, saya lupa ya, antara Ishaq bin Rahawai atau Yahya bin Ma'in atau Ali bin Madini, pernah mengatakan, cobalah di antara kalian ada yang mengumpulkan Sahih kitab yang berisi kitab hadis-hadis yang sahih saja. Maka kata Imam Bukhari, wasiat itu langsung menancap di hatiku dan menyebabkan aku mengumpulkan hadis. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, dari semua hadis yang aku miliki, lebih dari 1 juta atau 100.000 hadis yang aku miliki, aku seleksi. Aku hanya pilih hadis-hadis yang betul-betul sahih. Ya, jadi Imam Bukhari dalam menyusun kitab Sahih Bukhari itu betul-betul memilih hadis-hadis yang sahih. Ya, memilih hadis-hadis yang sahih. Demikian seterusnya, setelah beliau menyeleksi hadis-hadis tersebut, beliau tidak menggantungkan dirinya semata, namun dia istikharah kepada Allah. Beliau mengatakan, tidaklah satu hadis yang ingin aku masukkan ke dalam kitab Sahih Bukhari kecuali aku sholat 2 rakaat istikharan billah. Kecuali aku sholat 2 rakaat istikharah kepada Allah. Jika Allah menetapkan hatiku untuk memasukkan, aku masukkan. Jika tidak, aku tidak masukkan. Dan kita tahu jumlah hadis yang ada di kitab Sahih Bukhari kurang lebih 7.000 hadis. Maka marilah kita hitung bersama 7.000 minimal kali 2 rakaat. Maka kita dapatkan 14.000 rakaat dilaksanakan oleh Imam Al-Bukhari. Itu berdasarkan hadis yang Allah gerakkan hatinya untuk memasukkan hadis tersebut. Bagaimana ketika dia sholat tidak digerakkan? Berarti beliau lebih dari 14.000 rakaat untuk memasukkan lebih dari 14.000 rakaat sholat istikharah untuk memasukkan hadis ke dalam kitabnya. Ayah dan bunda, para pendengar dan pemerhati pendidikan yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ilmu
membutuhkan aplikasi. Dan aplikasi harus dibungkus dengan adab dan akhlak yang baik. Tidaklah seseorang memiliki ilmu kecuali dia harus bertambah adab dan akhlaknya. Bayangkan ketika Imam Al-Bukhari tidak memiliki adab dan akhlak, tidak mungkin dia ingin melaksanakan istikharah. Dia akan takabur, dia akan ujub. Aku udah punya hafalan dan aku yakin dengan hafalanku. Dan tadi kita telah tahu bahwasanya hafalan Imam Bukhari sekali dengar langsung tahu, langsung ingat. Namun dengan adab dan akhlak yang beliau miliki, beliau tidak merasa bangga. Dia tahu bahwasanya semuanya milik Allah. Dan ini kita harus yakin penanaman akidah-akidah, adab-adab dan adab-adab yang dimiliki oleh Imam Bukhari merupakan asar, merupakan peninggalan dari pendidikan orang tuanya, terutama ibunya. Bagaimana ibunya mengajarkan bahwasanya hal ini merupakan milik Allah. Mata yang kau punya milik Allah. Kalau Allah mau, Allah cabut. Kalau Allah mau, Allah kembalikan. Adab-adab semacam inilah yang harus kita bekalkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, ketika kita bicara tentang biografi Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada rasul kita, ya innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, engkau itu akan menjadi mayit, engkau itu akan wafat wahai Muhammad, dan mereka pun akan wafat. Ya. Sehebat-hebatnya Imam Bukhari, beliau pun harus menemui ajalnya, ya. Maka Imam Bukhari meninggal waqad wasafal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani fi kitab Al-Adabul Mufrad, ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Tufiya Imam Al-Bukhari Lailata Id Al-Fitr. Imam Al-Bukhari wafat pada malam Idul Fitri. Imam Al-Bukhari wafat pada malam Idul Fitri, ya. Pada tahun 256 Hijriyah. Jadi 256. Beliau lahir 194, beliau wafat 256. Jadi beliau genap berusia 7 atau 62 tahun, ya. Imam Al-Bukhari tutup usia di usia 62 tahun. Ayah dan bunda yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita akan wafat. Semua kita akan wafat. Tidak ada satupun manusia kecuali akan wafat. Namun yang menjadi pertanyaan, dengan usia yang sangat-sangat minim. Dan Nabi telah mengatakan, inna a'mara ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu hanya 60 sampai 70 tahun. Ya. Yang menjadi fokus kita, bagaimana dengan waktu yang singkat kita dapat beramal yang banyak. Imam Al-Bukhari telah mengajarkan kepada kita, sejatinya umur yang singkat dapat kita perpanjang sampai detik ini. Jadi kurang lebih umurnya Imam Bukhari sampai hari ini adalah 1300 tahun. Karena kita sekarang sudah 440 ya, 2 Hijriah, sedangkan beliau wafat 256 Hijriah. Umurnya diperpanjang oleh Allah sampai detik ini 1300-an tahun. Tapi beliau wafat. Jasad boleh wafat. Jasad boleh dimakan oleh tanah, oleh belatung, oleh ulat. Namun nama tetap harum sampai detik ini. Dengan apa? Dengan ilmu agama. Maka semoga ini menjadi bekal kita orang tua, ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita belum masuk ke pembahasan, kita baru berbicara tentang bagaimana Imam Al-Bukhari biografinya. Semoga dengan membahas biografi Imam Al-Bukhari, ya, kita dapat meneladani bagaimana orang tuanya mendidik, bagaimana fokus orang tuanya untuk mendidik anaknya, dan dengan pendidikan itu kita dapat menikmati karya Imam Al-Bukhari sampai saat ini, dan umurnya diperpanjang oleh Allah sampai 1300 tahun. Sampai detik ini kita masih menyebut nama Imam Al-Bukhari, kita masih menikmati karya-karya beliau, dan setiap huruf yang kita baca itu merupakan amal jariah bagi Imam Al-Bukhari. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Semoga Allah panjangkan umur kita sehingga dapat masuk pada pembahasan-pembahasan di kitab Al-Adabul Mufrad ini. Ya, kitab yang sangat agung, kitab yang sangat mulia. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Kami tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazallahu khairal jaza kepada Fadilatul Ustaz Taufik Hidayah hafizahullah
atas materi yang sangat bermanfaat ini. Semoga bisa menjadi pahala jariah untuk beliau dan kita sebagai pendengar dan penyimak bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik. Ayah bunda dan kaum muslimin, hafizakumullah, kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan sudah terkumpul kepada kami 3 pertanyaan dari ayah bunda, dan adapun yang ingin bertanya langsung boleh mengklik raise hand yang ada di aplikasi Zoom. Baik, untuk pertanyaan pertama dari ayah dan bunda Azka. Bismillah. Afwan, ingin bertanya, apa ada syariatnya adab dalam Islam memuliakan seorang hafiz Quran dan seorang guru tahfiz dengan mencium tangan atau kakinya? Gitu. Baik. Langsung dijawab saja atau gimana? Langsung jawab saja. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Apakah ada adab dalam Islam untuk memuliakan hafiz Al-Quran dengan mencium tangan dan kakinya? Wallahu a'lam bishawab. Sependek pengetahuan kami, kami belum mendapatkan wawasan atau riwayat yang menyatakan salah satu bentuk adab kepada hafiz Al-Quran dengan mencium tangan dan kakinya, tidak. Ya. Memang betul kita harus beradab kepada hafiz Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahlul Quran hum ahlullah fil dunya, ahlullah fil ard. Atau kama qala. Jadi Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan ahlul Quran itu merupakan keluarga Allah di dunia. Ya, merupakan keluarga Allah di dunia. Bagaimana tidak? Dia menghafal kalamullah, dia menghafal ya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lagi perkataan yang lebih bagus daripada Al-Qur'an. Orang yang membawa Al-Qur'an memang harus kita muliakan. Namun bentuk pemuliaannya bukan dengan cara cium kaki, ya. Cium tangan gitu. Atau cium kening atau yang lainnya. Bukan hanya sekedar itu. Namun yang dimaksud dengan memuliakan hafiz Al-Quran adalah dengan memberikan hak-haknya. Ketika dia ada di masjid, maka kita berikan haknya untuk menjadi imam. Karena Nabi SAW mengatakan, hendaklah yang menjadi imam adalah aqra'ukum bi kitabillah, yang paling bagus bacaannya kepada kitab Allah. Itu haknya. Haknya ketika kita bertemu, kita memuliakannya. Kata Nabi SAW, laisa minna man lam yukrim kabirana walam yarham sarirana. Bukan dari kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua. Dan tua di sini bukan hanya tua dari umur, tapi tua dari ilmu juga termasuk juga penghafal Al-Quran. Jadi harus dimuliakan dengan apa? Dengan standar adat istiadat kita, ya. Kalau mencium kaki, kami hampir tidak pernah menemukan riwayat. Namun kalau cium kening, cium tangan, itu masih merupakan adat yang tidak jadi masalah, ya. Cium tangan boleh. Dan cium tangan tidak harus menunduk, toh. Cium tangan boleh diangkat tangannya, kita cium tangannya boleh, tidak jadi masalah. Tapi kalau sampai cium kaki tidak. Ini kembali ke urf, kembali ke adat, ya, urf. Ya, kalau apabila adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh. Namun kalau bertentangan dengan syariat tidak boleh. Nah, mencium kaki, wallahu alam, sepanjang pengetahuan kami atau sependek pengetahuan kami, ini bertentangan dengan syariat. Mencium kaki termasuk yang bertentangan dengan syariat. Karena Nabi SAW menamakan, "Lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahadin la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha." Jika aku boleh mengizinkan seseorang untuk mencium kaki seseorang, maka aku telah perintahkan untuk seorang wanita mencium kaki suaminya. Artinya tidak boleh mencium kaki, karena kalau mencium kaki pasti dia sujud untuk kepada ya orang tersebut, maka tidak boleh. Kalau mencium tangan insya Allah masih urf yang diperbolehkan. Anak mencium tangan kepada orang tuanya, anak mencium kening orang tuanya, itu insya Allah masih boleh. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ke pertanyaan kedua, ya. Dan banyak sekali nih pertanyaan yang sudah masuk. Baik. Pertanyaan kedua, dan banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Pertanyaan kedua, Ummu Nabil, dari Ummu Nabil kelas 8A. Apakah perbedaan antara adab dan ilmu
Bukankah di dalam adab ada ilmu dan di dalam ilmu ada adab? Gitu saya. Baik, alhamdulillah. Apa perbedaan adab dan ilmu? Bukankah dalam adab ada ilmu, dalam ilmu ada adab? Betul sekali. Bahkan adab itu telah menjadi bagian ilmu tersendiri. Dan memang ilmu harus punya adabnya. Memang betul sekali. Namun kenapa tadi dikatakan Hasan Al-Basri mengatakan ta'allamtul adaba salasina sana wa ta'allamtul ilma ishrina sana. Aku belajar adab 30 tahun, aku belajar ilmu 20 tahun. Artinya yang menjadi fokus adalah bagaimana seseorang itu dapat beradab dengan ilmu. Dan menjadi kesalahan besar bagi para penuntut ilmu, dia langsung mempelajari ilmu tanpa tahu adab bagaimana cara menuntut ilmu. Makanya para ulama telah menyusun kitab-kitab adab dalam menuntut ilmu. Sebut saja ya Imam Az-Zarnuji, Imam Zarnuji sahih ya, beliau memiliki kitab Adabul Alimul Muta'allim. Ya, sebut saja imam yang lain ya, memiliki kitab Kitabul Ilmi. Contoh Syekh Ibnu Utsaimin memiliki kitab Kitabul Ilm. Contoh yang lain yang dibahas dengan Kitabul Ilm itu adalah tentang adab dalam menuntut ilmu. Sebut saja kitab yang sering kita baca, Hilya Thalibul Ilmi, ya, perhiasan bagi para penuntut ilmu. Itu isinya adab. Jadi yang dimaksud adab di sini adalah bagaimana cara kita dapat berinteraksi dengan ilmu. Ya, jadi seseorang yang tidak tahu adab, bagaimana cara menuntut ilmu, dia tidak bisa. Walaupun di dalam adab itu ilmu gitu. Di dalam ilmu ada adab. Nah, namun adab yang dalam ilmu kita harus pelajari. Tapi ketika kita belajar adab, otomatis kita akan belajar ilmu. Mungkin itu perbedaannya. Ketika kita belajar adab, di dalam adab ada ilmu. Tapi ketika kita belajar ilmu tanpa belajar adab, mungkin ilmu kita tidak beradab gitu. Makanya banyak sekali ungkapan dari para ulama mengatakan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab, ya, mengatakan seperti ini. Utul ilmah utu zakaan walam yu'tu zakaan. Orang-orang pintar itu diberikan kecerdasan, namun tidak diberikan kesucian hati. Utu zakaan walam yu'tu zakaan. Yang berbeda cuma zal dan zai. Di awal dikatakan zakaan, kecerdasan, walam yu'tu zakaan, kesucian hati. Maka kesucian hati ini dapat dengan mempelajarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzak wa la tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo." Jangan tazkiyah, jangan sucikan diri kalian. Artinya mengklaim diri kalian suci. Allah yang paling tahu siapa yang suci, maka butuh belajar. Mungkin itu perbedaannya. Ilmu belum tentu punya adab kalau dia nggak belajar adab, tapi di dalam adab pasti dia belajar ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan ketiga, Ustaz, dari Bunda Maya Sofa. Assalamualaikum Ustaz. Kalau niatnya dunia akhirat kurang tepat ya? Itu Ustaz. Masya Allah. Kalau niatnya dunia akhirat kurang tepat ya. Ayah dan bunda yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya niat ana pengen dunia akhirat Ustaz. Ya. Tidak ada yang salah dengan ucapan itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan mengajarkan kita. Jadi kalau kita baca di dalam surat Al-Baqarah yang berkenaan tentang ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq." Ada sebagian orang ketika melaksanakan ibadah haji hanya minta dunia saja. Namun Allah koreksi pada ayat berikutnya. Namun yang betul dikatakan adalah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang harusnya kita minta adalah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan untuk dilindungi dari azab api neraka. Jadi sejatinya ketika kita minta dunia dan akhirat itu boleh-boleh saja. Namun dalam hadis yang lain bukan boleh-boleh saja. Memang itulah standarnya. Kita minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Cuman yang menjadi permasalahan definisi minta dunia ini. Definisi minta dunia ini. Kadang-kadang orang menyalahartikan definisi minta enak di dunia atau kebaikan di dunia. Padahal dalam ayat itu betul-betul tegas dikatakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ketika seseorang dikatakan apa kebaikan dunia, maka pasti jawabannya adalah ilmu dan amal soleh. Kebaikan dunia itu hanya pada ilmu dan amal soleh. Kebaikan dunia itu tidak dikategorikan dengan banyaknya harta, dengan tingginya jabatan.
Sekarang coba kita telisik lebih dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Kalau seandainya ayah dan bunda, para pendengar, para penyimak, kalau seandainya standar kebaikan dunia hanya dikategorikan dari harta, maka pasti maka seharusnya Qarun itu adalah orang yang paling baik di dunia. Qarun, siapa yang tidak kenal Qarun? Ya, sesungguhnya kunci-kunci berangkasnya itu harus dipikul oleh orang yang memiliki kekuatan yang banyak. Ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ya kebaikan dunia itu didapat dengan jabatan yang tinggi, tentunya Fir'aun dan Namrud adalah orang yang paling baik di dunia. Namun standarnya tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan standar kebaikan itu adalah kebaikan agama. Dan ketika kita bicara kebaikan agama, tentu mentoknya di akhirat. Jadi tidak ada yang salah ketika kita minta kebaikan di dunia dan di akhirat, tidak ada yang salah. Cuma definisi kebaikan di dunia ini apa? Ya, kebaikan di dunia tidak identik dengan harta dan kedudukan. Kebaikan di dunia didapatkan dengan dapatnya kita beramal soleh, dapatnya kita menuntut ilmu, dan dapatnya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, laisal ghina bi kasratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan kaya dengan banyaknya perabotan, dengan banyaknya harta, dengan banyaknya perkakas, namun kaya adalah yang ada di dalam hati dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, dari Bunda Abdad, kelas Idad. Ustaz, jika Imam Bukhari selalu salat istikharah ketika akan menuliskan hadis-hadis sahih, bagaimana jika kami setiap hari melakukan salat istikharah karena selalu merasa butuh sekali pada petunjuk Allah dalam mendidik anak-anak, bahkan mengurus segala keperluan apapun dalam rutinitas sehari-hari? Apakah perlu itu Ustaz? Syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada satu konsep yang harus kita pahami bersama, dan mungkin ini luput dari kita semua. Sejatinya seorang muslim itu menjalani kehidupan hari-harinya harus dengan minimal 4 hal. Minimal 4 hal. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang pertama. Karena dia harus tahu siapa yang memiliki kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus yang memiliki 4 hal ini dalam kehidupan hari-harinya. Yang pertama, dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk, meminta kebaikan. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah Nabi itu selesai dari salat subuh kecuali berdoa. Doanya ada 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya, rezeki yang halal, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah berdoa. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah kita mengoptimalkan kemampuan yang kita punya berdasarkan ilmu dan wawasan yang kita punya. Ikhtiar. Namun seseorang tidak boleh murni hanya berikhtiar saja. Dia harus melengkapi yang ketiga, tawakal. Apa arti tawakal? Menyerahkan semua hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah kalian bertawakal kepada Allah jika kalian betul-betul beriman. Dan yang keempat, hendaklah dia qanaah. Ketika dia berdoa, kemudian dia berikhtiar, kemudian dia bertawakal, ketika dia mendapat hasil, maka dia harus qanaah. Apa maksud qanaah? Ridho bima qasamallahu alaihi. Ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bagi untuk dirinya. Ini 4 hal ini yang harus dimiliki oleh seseorang muslim dalam kehidupannya hari-harian. Dia tidak boleh lepas dari doa kepada Allah, dia harus berikhtiar, dia harus tawakal, dan ketika dia mendapatkan hasilnya, dia harus qanaah apapun yang dia terima. Ketika dia mendapatkan sedikit, maka dia ini menjadi pacu semangat dia untuk besok lebih giat lagi. Kalau dia dapatnya banyak, dia harus berbagi. Jangan sampai dia lupa bahwasanya yang memberikan ini Allah Subhanahu wa taala. Dia harus lebih banyak bersyukur. Kalau dia mendapatkan sedikit, dia wajib bersyukur dan menambah ikhtiarnya di esok hari. Ini 4 konsep ini. Ketika ditanya apakah harus beristikharah, ya beristikharah itu kepada sesuatu yang kita ragu untuk menetapkannya. Ada 2 pilihan. Tadi Imam Bukhari di antara 2 pilihan, masuk atau tidak. Kalau kita dihadapkan dengan pilihan seperti itu, maka silakan melaksanakan ibadah istikharah, dan ini bentuk kita ya kembali kepada Allah.
Karena kata Nabi SAW, tidaklah seorang melakukan istikharah kecuali keputusan apapun yang dia pilih tidak ada penyesalan setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir saja. Ya. Kita gabungkan pertanyaan dari Febri Umu Fathan dengan Pak Yes. Jadi pertanyaannya, bagaimana menghadapi zaman yang serba gadget? Kemudian bagaimana kalau weekend saja kita beri anak gadget daripada mereka sembunyi-sembunyi dalam melakukan atau membuka gadgetnya orang tua. Kemudian yang terakhir, ini dari Pak Dias juga, bagaimana menghadapi orang yang adabnya kurang baik. Gitu sih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah bermanfaat ini. Yang pertama, kita dihadapkan hidup di zaman yang penuh dengan tantangan, ya. Dan ini memang ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayah dan bunda dan pemerhati, ya, pendidikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mal faqru ahsya alaikum. Mal faqra ahsya alaikum. Aku tidak takut kalian itu aku tidak takut kefakiran kepada kalian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak takut umatnya itu fakir, tidak takut umatnya itu miskin. Walakin akhsya lakum antu besata lakumud dunya. Namun yang aku khawatirkan kepada kalian itu ketika dunia ini Allah bentangkan untuk kalian. Aku sangat khawatir ketika dunia ini Allah bentangkan untuk kalian. Fatanafasuha. Dengan itu kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia itu. Kama tanafasuha. Sebagaimana orang-orang terdahulu yang telah binasa mengejar dunia. Fatuhlikukum. Kemudian kalian celaka atas kalian mengejar dunia tersebut. Kama ahlakathum. Sebagaimana ya orang-orang terdahulu telah celaka karena mengejar dunia. Apa hubungannya dunia dengan gadget? Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita warning, telah memberikan kita wanti-wanti bahwasanya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu takutkan bukan kesempitan, bukan. Namun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu takutkan adalah keluasan. Dahulu kita sempit, kita tidak bisa berkomunikasi seperti ini. Nabi tidak takut yang seperti ini. Yang Nabi takutkan adalah dibentangkan semua dunia ini. Namun kita tidak punya koridor, kita tidak punya batasan, kita tidak punya pegangan, sehingga kita bingung, sehingga kita ikut dalam buih tersebut, kita hanyut dengan lautan tersebut. Makanya Nabi SAW pernah mengandaikan kita ini bagaikan buih di lautan, terombang-ambing, mudah sekali. Iya, zaman generasi seperti ini kita ikut generasi, kita ikut zaman. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, yang harus kalian pegang tersebut adalah agama Allah. Nabi SAW mengatakan yang harus kalian pegang teguh itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Lantas bagaimana kita menyikapi dunia yang serba gadget dan anak-anak kita dalam tanda kutip tidak bisa lagi dilepaskan dari gadget? Ada satu konsep yang diajarkan oleh seorang sahabat, ya, mungkin ini sering sekali sampai ada salah satu rekan guru yang mengucapkan kalimat ini dan mengatakan anak sering sekali mengucapkan kalimat ini. Karena memang kalimat ini yang harus kita ulang-ulang agar kita paham, ya. Jadi seorang sahabat Hudzaifah ibnul Yaman yang beliau ini mendapatkan gelar Shahibus Sir, ya, sahabat yang tahu semua rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebuah konsep. Apa kata Hudzaifah ibnul Yaman? Kana nasu yas'alunaka 'anil khair ya Rasulullah. Dahulu manusia bertanya kepadamu itu selalu tentang kebaikan. Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Ya Rasulullah, apa nasihat untukku? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, semua tentang kebaikan. Lalu Hudzaifah mengatakan satu perkataan yang sangat berbeda dengan yang lain. Wa ana as'aluka anisyar. Aku bertanya tentang keburukan. Wah, Hudzaifah udah mulai menyimpang nih. Orang nanya kebaikan, dia nanya keburukan. Nah, Hudzaifah memberikan alasan. Dan alasan ini yang harus kita catat dengan tinta emas. Wa ana as'aluka anisyar makhafatan ayyudrikani. Aku takut kejahatan itu, keburukan itu menimpa diriku sedangkan aku tidak mengetahuinya, sedangkan aku tidak merasakannya. Jadi ketika kita bicara tentang gadget, ini Anda juga pegang gadget. Hampir kita semua punya gadget, ya.
yang harus kita jelaskan kepada anak kita, apa manfaat dan mudarat gadget, dan apa urgensi gadget bagi anak seusia mereka. Itu yang harus dijelaskan. Karena anak-anak kalau tidak dijelaskan keburukannya, mereka akan jatuh di keburukan itu tanpa dia sadari. Maka tips yang paling mudah untuk kita lakukan adalah jelaskan keburukan. Kebutuhannya apa? Orang itu kalau lewat dari kebutuhan, bablas dia, Pak. Ya, bablas dia bunda, bablas dia ayah. Jadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jiwa manusia itu kalau dia tidak sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, dia akan disibukkan dengan hal-hal yang maksiat. Begitu juga gadget. Kalau dia kebutuhannya hanya 10% penggunaan gadget, dia gunakan 50%, 40%-nya maksiat, insya Allah. Ya. Insya Allah 40%-nya maksiat. Karena di luar dari kebutuhannya. Maka dijelaskan, nak, kamu punya handphone, kebutuhannya apa? Ditanyakan dulu. Kemudian kita jelaskan keburukan-keburukannya. Karena kalau kita tidak menjelaskan keburukannya, anak-anak merasa cuma dikekang saja. Tapi kalau kita jelaskan keburukannya dan dampak-dampak negatifnya, bahkan kita bisa browsing. Sekarang kita kita sudah punya Google yang semua tahu. Kita searching aja. Contoh, anak-anak sekarang lagi gila TikTok. Semua booming TikTok. Bahkan Amerika pun ingin beli saham TikTok. Karena tahu bahwasanya TikTok penggunanya di seluruh dunia luar biasa. Ya, bisa dia mengendalikan dunia dengan database yang ada di TikTok itu. Ya. Kita tanya, kita searching di internet, dampak negatif TikTok itu langsung muncul, Pak. Ada namanya sindrom TikTok. Jadi ada anak penyakitnya adalah sindrom TikTok. Jadi kalau dia ngomong gerak sendiri, gerak-gerak sendiri, ngikutin gaya yang selama ini dia praktikkan ke TikTok. Itu yang ditunjukkan. Nah, kamu mau seperti ini. Ini loh dampak negatifnya. Sindrom apa lagi misalnya? Misalnya dia media sosial. Di media sosial banyak sekali penipuan. Salah klik aja sudah daftar itu. Dipotong pulsa dan lain sebagainya. Dijelaskan. Belum lagi gambar-gambar yang ada di media sosial itu semuanya yang merusak. Belum lagi game yang coba perhatikan game. Contoh saja ya Pak ya, kita teliti lebih dalam Mobile Legend yang anak-anak kita mungkin pada main. Lihat di Mobile Legend, lihat karakter yang ada di Mobile Legend, lihat perempuan yang ada di Mobile Legend. Ini nunjukkan aurat atau tidak? Dikasih lihat di depan dia. Ini pantas nggak Muslim ngelihat seperti ini? Tidak pantas, maka berhenti dari sini nak. Belum lagi bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang ada di chatting game tersebut. Lihat bahasanya. Semua kebun binatang ada di sana. Ketika dia kalah, dia mencaci maki. Pantas nggak seorang muslim yang beribadah kepada Allah mengucapkan kalimat ini? Tidak pantas, maka tutup ini semua. Maka kata Hudzaifah ibnul Yaman, makhafatan ayyudirikani. Aku bertanya tentang keburukan, jangan sampai aku terjatuh di dalamnya. Maka mungkin ini tips yang paling bisa kita lakukan adalah menjelaskan keburukan itu kepada anak dengan terbuka, tanpa ditutupi. Searching di internet bareng dia. Coba searching dampak negatif handphone, dampak ini, dampak negatif mata dengan banyak melihat handphone, dengan kontras yang tinggi, dengan cahaya yang kurang. Dijelaskan. Kamu mau mata kamu tambah minusnya, atau kamu mau jadi pakai kacamata? Cukuplah bapak, cukuplah ayah yang pakai kacamata. Dan kacamata ayah juga bukan karena melihat handphone, banyak yang membaca. Dijelaskan keburukan-keburukan itu, sehingga anak-anak betul-betul paham. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang khamr itu ada tahapannya. Coba baca dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas." Gimana Ustaz bunyinya? Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakan pada khamr itu dosanya sangat besar walaupun ada manfaat. Begitu juga kita katakan pada handphone. Ini dosanya besar kalau melebihi kebutuhan walaupun ada manfaat. Analogi-analogi yang seperti ini yang harus kita perbanyak kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita bukan generasi dikte, tapi generasi yang harus mengelola pikirannya sendiri untuk menyimpulkan sebuah kesimpulan. Nah, ketika mereka mengelola data-data ini, kita harus bimbing agar kesimpulan yang mereka tarik benar. Itu tugas orang tua, adalah membimbing kesimpulan agar membimbing dia mengelola data agar kesimpulannya benar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan, bagaimana kita menghadapi orang yang adabnya kurang baik? Ini telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi itu ayah dan bunda, ya. Dan ini memang berat. Nabi itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Tidak pernah, ya.
kecuali bagi orang-orang yang keterlaluan menghina Islam. Kalau orang yang masih standar gitu ya, yang apalagi Nabi itu tidak pernah membela diri kalau personal yang dicela, bukan agama. Kalau personal yang dicela, Nabi itu tidak pernah membela diri. Dikata gila, dikata apalagi tukang sihir, dikata yang lain, penipu, pembohong, Nabi tidak pernah membela dirinya, tidak. Tapi ketika agama Allah yang dicoreng, baru Nabi naik pitam, baru Nabi marah. Ya kita ambil contoh, ketika fisik Nabi yang dihinakan, fisik Nabi, bukan yang lain. Ketika Nabi SAW dikenal dengan tahun kesedihan, istrinya wafat, kemudian pamannya wafat, kemudian siksaan dari orang-orang musyrikin makin menguat, Nabi SAW ingin terus berusaha. Akhirnya beliau pergi ke Taif. Apa yang terjadi di Taif? Beliau berharap pergi ke Taif dapat sambutan hangat. Ternyata hangat sekali ya. Bukan hangat saja, hangat sekali sampai berdarah-darah. Artinya beliau dilempari baik oleh orang dewasa maupun anak-anak sampai berdarah-darah, sampai beliau hampir hilang kesadaran. Berteduh di bawah pohon, lalu malaikat gunung pun datang. Wahai Muhammad, ya, sesungguhnya Allah telah mengizinkan kepadaku, apa yang kau perintahkan aku laksanakan. Apakah aku angkat gunung ini, aku timpakan kepada mereka agar selesai, nggak ada lagi namanya Taif? Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Aku berharap suatu saat nanti mereka atau anak keturunan mereka menjadi hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran ketika personal kita yang dihina. Ketika kita bertemu dengan orang kurang adab kepada kita, balaslah dengan doa yang lebih baik. Balaslah dengan kesantunan yang lebih baik. Bahkan ketika kita diberikan ya sifat-sifat atau adab-adab yang kurang baik dari orang lain, berikan dia hadiah. Berikan dia hadiah. Kita beri hadiah, semakin dia jahat kepada kita, semakin banyak kita kasih hadiah. Dan ini memang logikanya, Pak. Kalau orang marah, senyum, Pak. Ada orang marah nih, Ustaz, senyumin aja. Yakin habis itu dia gak akan marah. Loh, saya ini marah kok kamu senyum? Iya, Pak, sudah beres kan marahnya gitu. Nggak usah ditanggepin. Kalau kita tanggepin berantem, Pak. Awalnya lisan jadi pukulan. Tapi kalau ada orang marah, senyumin aja. Oh iya, Pak, maaf, memang saya kurang ilmu, memang saya bodoh, maafkan saya. Udah gitu aja. Dan ini pernah kejadian pribadi ya. Saya bertemu dengan orang Arab gitu ya. Qadarullah nggak sengaja ana tergelincir gitu menyentuh punggungnya, ya, menyentuh punggungnya. Ternyata orang Arab ini tidak bisa terima. Akhirnya dia naik pitam. Ini di bulan puasa. Dia marah-marah, saya dicaci maki. Saya pribadi dicaci maki. Saya dihadapkan dengan dua pilihan. Saya paham yang dia maksud. Tapi apakah saya akan menjawab dengan bahasa yang dia pahami? Dan dia tahu saya orang Indonesia, saya bukan orang Arab. Dia tahu persis dari postur tubuh, dia tahu persis. Maka saya memilih untuk menjawab dengan bahasa Indonesia, dengan gerakan minta maaf. Ya mohon maaf ya Bapak, ya saya nggak tahu, namanya juga kesandung. Mohon maaf ya Bapak. Apa yang terjadi? Yang awalnya dia naik pitam, langsung dia berpaling. Walaupun tetap mencaci maki ya, dia berpaling dan meninggalkan. Artinya tidak semua adab-adab yang buruk kita balas dengan keburukan, tidak. Tapi senyumin aja. Orang jahatin kita, kasih hadiah. Orang hina kita, kita kasih hadiah. Orang mencemooh kita, kita sanjung dia. Dibalik aja semuanya. Nanti tiba-tiba semuanya akan muter balik. Tiba-tiba dia akan menjadi orang yang paling mencintai kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi faman afa wa aslaha fa innahu Allah. Baik. Karena banyaknya pertanyaan, kami mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas, dan insya Allah setiap pertanyaan yang masuk akan kami coba untuk tindak lanjuti dan kita jawab melalui tim Diniyah Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Acara selanjutnya yaitu penutup. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara ini, perkenankan kami sebagai moderator menyampaikan beberapa faidah yang kita dapat dari pemateri kita pada hari ini.
Di antaranya pertama, maksud dan tujuan Nabi SAW diutus di bumi ini adalah untuk menyempurnakan makarimul akhlak, sifat-sifat yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kemudian beberapa ulama salaf yang mengatakan, di antaranya adalah Ibnu Mubarak, ta'allamtul adaba 30 sanah wa ta'allamtul ilma 20 sanah. Aku mempelajari adab 30 tahun dan aku mempelajari ilmu 20 tahun. Dan banyak sekali faedah-faedah yang telah disampaikan oleh Ustadz Taufik Hidayah SSI hafizahullah ta'ala, dan telah dibahas tentang biografi Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Di antara faedah yang kita dapatkan di sini adalah, saya ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, waqad mata qaumun wa ma mata makarimuhum wa 'asha qaumun wa hum fin nasi amwatu. Betapa banyak orang-orang yang meninggal, akan tetapi makarim mereka, sifat mulia mereka tidak mati. Dan banyak juga kaum yang sampai saat ini masih hidup, akan tetapi dalam pandangan manusia mereka adalah orang yang sudah binasa. Taib ayah bunda dan juga kaum muslimin hafizakumullah, demikian kajian pagi ini berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada pemateri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik untuk bisa mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Maka kita akhiri kajian pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.